Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noah Fawazak Wibowo dengan NIM 10209243003 dari kelas S1 SC08D. Di video ini saya akan membuat hasil pekerjaan UTS saya. Dimulai dari bab 1 yaitu IRD. Dan ini adalah IRD yang telah saya buat. Untuk penjelasannya, di IRD ini terdapat 6 entitas, yaitu pasien 003, transaksi 003, layanan item 003, unit 003, kategori 003, dan merek 003. Setiap entitas memiliki atribut-atributnya masing-masing dan juga primary key. Di sini pasien 003 dengan atribut ID underscore pasien sebagai primary key, transaksi 003 dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, layanan item 003 dengan atribut ID layanan item sebagai primary key, kategori 003 dengan atribut ID kategori sebagai primary key, merek 003 dengan atribut ID merek sebagai primary key, unit 003 dengan atribut ID unit sebagai primary key. Untuk relasinya, pasien 003 ke transaksi 003 one to many, transaksi 003 ke layanan underscore item 003 many to many, layanan item 003 ke unit 003 many to one, layanan item 003 ke kategori 003 many to one, layanan item 003 ke merek 003 many to one. Untuk atribut dari setiap entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, entitas pasien 003 memiliki atribut ID pasien, alamat, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nomor 2, entitas transaksi 003 memiliki atribut ID transaksi, ID pasien, ID layanan item, waktu transaksi, harga satuan, jumlah, dan subtotal. Nomor 3, entitas layanan item 003 memiliki atribut ID layanan, ID merek, ID unit, ID kategori, harga, dan nama layanan item. Nomor 4, untuk entitas kategori 003 memiliki atribut ID kategori dan nama kategori. Nomor 5, untuk entitas unit 003 memiliki atribut ID unit dan nama unit. Yang terakhir, nomor 6, entitas merek 003 memiliki atribut ID merek dan nama merek. Untuk bab 2, di sini ada relational model. Ini adalah relational model yang telah saya buat, bisa dilihat di sini. Dan untuk penjelasannya, di relational model ini menjelaskan tipe data apa saja yang dipakai di setiap atribut. Pada entitas pasien 003, atribut ID pasien sebagai primary key dan memiliki tipe data integer yang menyimpan angka dan not null itu tidak boleh kosong. Atribut alamat dengan tipe data varchar 75 yang menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal yaitu 75 dan not null tidak boleh kosong. Atribut nomor telepon dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not null itu tidak boleh kosong. Atribut nama dengan tipe data varchar 45 menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal 45 dan not null itu tidak boleh kosong. Atribut tanggal lahir dengan tipe data date menyimpan waktu month, day, dan year tanpa adanya keterangan waktu seperti jam, menit, dan detik. Dan not null tidak boleh kosong. Atribut jenis kelamin dengan tipe data varchar 15 menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal 15 dan not null tidak boleh kosong. Pada entitas transaksi 003, atribut ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not null atau tidak boleh kosong. Atribut ID pasien sebagai foreign key atau FK dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not null tidak boleh kosong. Atribut ID layanan item sebagai foreign key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not null tidak boleh kosong. Atribut waktu transaksi dengan tipe data date time yang menyimpan waktu month, day, dan year, dan juga ada tambahan time yaitu jam, menit, dan detik, dan not null tidak boleh kosong.
atribut harga satuan dengan tipe data desimal 10,2. Nah, ini menyimpan angka desimal, dan 10 itu adalah sebagai presisi total digit maksimal yang dapat disimpan, dan 2 itu adalah skala, yaitu jumlah digit di belakang koma, dan notol tidak boleh kosong. Atribut jumlah dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan notol tidak boleh kosong. Atribut subtotal dengan tipe data desimal 10,2 menyimpan angka desimal, dan 10 itu presisi total digit maksimal yang dapat disimpan. 2 itu skala, jumlah digit di belakang koma, dan not nil tidak boleh kosong. Pada entitas layanan item 003, atribut ID layanan item sebagai primary key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil itu tidak boleh kosong. Atribut ID merek sebagai foreign key atau FK dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil itu tidak boleh kosong. Atribut ID unit sebagai foreign key atau FK dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil itu tidak boleh kosong. Atribut ID kategori sebagai foreign key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil itu tidak boleh kosong. Atribut harga dengan tipe data desimal 10,2 menyimpan angka desimal, dan 10 itu adalah presisi total digit maksimal yang dapat dimasukkan. 2 itu skala, jumlah digit di belakang koma, dan not nil itu tidak boleh kosong. Atribut nama layanan item dengan tipe data varchar 45 yang menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal 45, dan not nil itu tidak boleh kosong. Kemudian pada entitas kategori 003, atribut ID kategori sebagai primary key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil tidak boleh kosong. Atribut nama kategori dengan tipe data varchar 45 yang menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal 45, dan not nil tidak boleh kosong. Pada entitas unit 003, atribut ID unit sebagai primary key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil tidak boleh kosong. Atribut nama unit dengan tipe data varchar 45 yang menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal 45, dan not nil tidak boleh kosong. Pada entitas merek 003, atribut ID merek sebagai primary key dengan tipe data integer yang menyimpan angka dan not nil tidak boleh kosong. Atribut nama merek dengan tipe data varchar 45 yang menyimpan string atau teks dengan panjang maksimal 45, dan not nil tidak boleh kosong. Kemudian masuk ke bab 3, di sini ada DDL dan DML. Untuk pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang DDL-nya dulu. Di sini saya membuat database terlebih dahulu dengan nama UTS_SPD, dan kemudian menggunakan use untuk menggunakan database-nya sesuai dengan IRT dan relational model yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu kita membuat tabel karena ada tabel kategori 003, unit 003, layanan item 003, pasien 003, dan transaksi 003. Dan berikut ini adalah script dari query-nya. Untuk pertama, yaitu jelas kita pertama membuat tabelnya dulu menggunakan create tabel dan nama tabelnya. Di sini yang pertama adalah kategori 003, dan ini di sini adalah isi dari tabelnya, yaitu ID underscore kategori yang memiliki tipe data integer, not nil, dan primary key. Not nil itu berarti isi di dalam kolom atau row kategorinya itu berarti tidak boleh kosong atau harus diisi data. Dan nama kategori dengan tipe data varchar 45 dan not nil tidak boleh kosong. Kemudian di sini kita membuat tabel unit juga, membuat tabel merek, membuat tabel layanan item. Nah, di sini kita mengaitkan foreign key-nya. Ya, di sini foreign key ID underscore merek references merek dalam kurung ID underscore merek. Kemudian kita membuat tabel pasien, membuat tabel transaksi, dan kemudian kita masuk ke bagian DML. Di DML ini
ini adalah untuk menambahkan data-data ke dalam semua tabelnya dan juga melakukan operasi select sesuai ketentuan yang ada di panduan. Di sini saya akan memasukkan 5 record ke masing-masing tabel dan kodenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, insert ke tabel kategori. Insert into, kita menggunakan insert into untuk menambahkan datanya ke tabel, ke kategori 003. Ada ID underscore kategori dan nama kategori, kemudian values. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah ID kategori, dan obat, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan lab, dan konsultasi dokter itu adalah nama kategori. Begitu juga dengan insert ke tabel merek. Insert into merek 003 dalam kurung ID underscore merek, nama underscore merek dengan valuesnya 1, 2, 3, 4 itu adalah ID merek. Kimia Farma, Sanofi, Bayer, Kalbe, dan Dexa Medica itu adalah sebagai nama merek. Kemudian insert ke tabel unit. Insert into unit 003 dalam kurung ID underscore unit, nama unit, kemudian valuesnya masih sama seperti di atas. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah ID unit. Kemudian nama unitnya ini adalah seperti apotek, kamar VIP, ruang operasi, laboratorium, dan poli umum. Kemudian insert ke tabel layanan underscore item. Insert into layanan underscore item 003 dalam kurung ID layanan underscore item, ID underscore merek, ID underscore unit, ID underscore kategori, harga, dan nama underscore layanan underscore item dengan value sebagai berikut. Nah, misal di sini 101 itu adalah ID layanan itemnya, 1 itu adalah ID merek seperti yang di atas, merek. Nah, ini merek 1 berarti itu dari Kimia Farma. Kemudian ID unit 1 seperti di atas, ada kategori 1. Kemudian 2000 ini harganya. Kemudian paracetamol itu adalah nama layanan item. Begitu juga dengan yang seterusnya 102, 2, 2, 2. Kemudian sini ada 150.000 sebagai harganya, kamar rawat inap sebagai nama layanan item. Kemudian insert ke tabel pasien. Insert into pasien 003 dalam kurung ID underscore pasien, alamat, nomor underscore telepon, nama, tanggal underscore lahir, jenis underscore kelamin, dan kemudian valuesnya di sini. Nah, ini 1001 sebagai ID pasien, Jalan Merdeka nomor 5 sebagai alamat, nomor teleponnya ini 08123445, kemudian namanya Dani, dan tanggal lahirnya ini tahun 1990, bulan 5 tanggal 15, dengan jenis kelamin yaitu laki-laki. Nah, kemudian sama seperti data di bawahnya. Kemudian insert ke tabel transaksi. Insert into transaksi 003, ID underscore transaksi, ID underscore pasien, ID underscore layanan underscore item, waktu underscore transaksi, harga satuan, jumlah, dan subtotal dengan valuesnya sebagai berikut. Misal di sini 5001 itu adalah ID transaksi, 1001 adalah ID pasien seperti yang di atas ini, berarti 1001 adalah atas nama Dani. Kemudian 2024 0310 dengan ini jam 9 itu adalah waktu transaksi. Kenapa ada jamnya di sini? Karena kita menggunakan tipe data date time yang seperti sudah dijelaskan di atas. Jadi date time itu ada tambahan jam, menit, dan detik. Berbeda dengan date yang hanya cuma tahun, tanggal, dan bulan. Di sini kemudian 2000 sebagai harga satuan, dan jumlahnya itu 2, subtotalnya adalah 4000. Kemudian kita melakukan operasi select. Misal di sini select bintang from kategori 003. Sini untuk menampilkan isi dari kategori 003. Nah, mari kita coba di sumnya langsung. MySQL.
kita sini akan mencoba misal select bintang from kategori 003. Nah, bisa dilihat di sini isi dari kategori, yaitu ada ID kategori dan juga nama kategori. Satu, obat. Yang kedua adalah rawat inap. Ketiga, tindakan medis. Keempat, pemeriksaan lab. Dan kelima adalah konsultasi dokter. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu select bintang from pasien, yaitu menampilkan isi dari pasien. Kemudian select bintang from transaksi 003, yaitu menampilkan dari transaksi 003. Select bintang from layanan underscore item 003, ini untuk menampilkan isi dari layanan underscore item 003. Begitu juga dengan seterusnya ini. Dan kemudian bab 4 yang terakhir, yaitu sini ada normalisasi. Bisa dilihat dulu di sini ada data yang belum dinormalisasi atau masih dalam bentuk UNF, unnormalized form from form. Kemudian satu NF-nya sudah diubah dari yang unnormalized. First normal form atau satu NF merupakan bentuk normalisasi pertama dalam basis data yang menekankan pada keharusan setiap atribut dalam tabel memiliki nilai atomik atau indivisible. Artinya setiap kolom hanya menyimpan satu nilai per baris. Untuk memenuhi satu NF, tabel tidak boleh mengandung kelompok berulang atau repeating groups atau array dalam satu sel. Sebagai contoh, jika suatu kolom menyimpan beberapa nomor telepon dalam satu baris, maka tabel tersebut belum memenuhi satu NF. Normalisasi ke satu NF dilakukan dengan cara memecah data tersebut menjadi baris-baris terpisah sehingga setiap nilai berdiri sendiri dalam satu sel. Hal ini penting untuk menghindari redundansi data dan mempermudah manipulasi data dalam sistem manajemen basis data. Kemudian di sini ada 2 NF yang sudah diubah dari sebelumnya 1 NF. Bisa dilihat dulu di sini. Untuk penjelasannya, second normal form atau 2 NF merupakan kelanjutan dari 1 NF dan menambahkan syarat bahwa semua atribut non-kunci harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama atau primary key dan bukan hanya pada sebagian dari kunci utama. Oleh karena itu, 2NF hanya relevan jika tabel memiliki kunci utama komposit atau gabungan dari 2 atau lebih kolom. Jika terdapat ketergantungan parsial, yaitu atribut non-kunci hanya tergantung pada sebagian dari kunci utama, maka tabel tersebut belum memenuhi 2NF. Untuk menormalkan kedua NF, atribut-atribut tersebut harus dipisahkan ke tabel baru dan dikaitkan dengan tabel utama menggunakan relasi. Tujuan utama dari 2NF adalah untuk menghilangkan ketergantungan parsial yang bisa menyebabkan anomali data seperti duplikasi dan inkonsistensi. Kemudian untuk 3NF, pada normalisasi ke 2NF ke 3NF ini yang ditunjukkan dalam data di atas itu tidak terdapat ketergantungan transitif sehingga tidak perlu dilakukannya normalisasi ke 3NF. Jadi data ke 2NF itu sudah aman dan tidak ada ketergantungan transitif sehingga tidak perlu dilakukan normalisasi ke 3NF. Ya, cukup sekian dari penjelasan hasil pengerjaan UTS saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.